Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7 and we will discuss about gerund. So before we go to the material, we will introduce ourselves first. My name is Firda Zara Zugania, NIM 11. And I'm Kaya Socana Suara, NIM 17. And my name is Reza Rizky Fatima, NIM 39. So, let's go! Hello, I'm Reza. In this video, I will explain about definition and structure of gerund. Have you ever heard the word gerund? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman nih asing dengan kata gerund atau bahkan tidak pernah mendengarnya. Jadi, apakah itu gerund? What is gerund? Gerund is a verb that is given the suffix ing at the end of the word and function as a noun. To change a verb into a noun in English, you have to add ing to the end of the word. Jadi, gerund ialah kata kerja yang diberi imbuhan ing pada akhir katanya dan berfungsi sebagai kata benda. Untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda dalam bahasa Inggris, kalian harus banget memberi imbuhan ing pada akhir katanya, like watching, eating, studying, and etc. But gerund is not continuous because continuous needs to be like is, are, was, were, and its position as verb ing, while the gerund is not needed because of its position as a noun. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa gerund itu bukan continuous karena continuous itu butuh to be seperti is, are, was, dan were dan berkedudukan sebagai verb ing, sedangkan gerund itu tidak butuh karena kedudukannya sebagai noun. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah kata kerja bisa berubah menjadi kata benda? Yes, of course. In grammar, we call it gerund. For example, Risma is good at painting. The word painting di sini adalah kata kerja, tapi penggunaannya sebagai kata benda. Nah, the other example is Mila sings. Singing makes Mila happy. Pada kalimat pertama kata sing digunakan sebagai kata kerja di mana dinyatakan kalau Mila melakukan tindakan bernyanyi. Nah, barulah pada kalimat kedua kata singing tersebut bertindak sebagai gerund dan kata makes adalah kata kerjanya. Many people say that the gerund is similar to the infinitive, even though they both have differences. Banyak yang bilang kalau gerund ini mirip dengan infinitive, padahal mereka berdua itu memiliki perbedaan. Lalu kesalahan yang paling umum adalah sering ditemukan kekeliruan penggunaan di antara kedua hal tersebut. We can tell the differences by looking at the structure. So, what the structure? Kita bisa tahu nih perbedaan antara kedua itu dengan melihat dari strukturnya. Jadi, apa sih strukturnya? A gerund is formed by adding the suffix ing to a basic verb. Meanwhile, the infinitive is a word formed by adding to before the basic verb. Jadi gerund adalah dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada sebuah verb dasar, sedangkan infinitive adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan to sebelum verb dasar. Bisa dilihat bahwa it merupakan verb dasar plus ing, lalu jadilah eating. Nah, itu termasuk gerund. Sedangkan to plus it, nah it ini kan juga termasuk tetap verb dasar jadi menjadi to eat. Nah, itu termasuk infinitive. Begitu. The next discuss about characteristic. Number 1, always ends with ing. For example, cooking, studying, swimming, and the others. Jadi kalau ada tambahan ing itu termasuk gerund. Number 2, it is an ing verb that function as a noun. 3, there are several verbs that are usually followed by gerund: enjoy, avoid, stop, like, and love. Next, tips for using gerund. Number 1, use a gerund as the subject of a sentence when you want to emphasize the action itself. Gerund dapat menjadi subjek dalam kalimat, artinya gerund mewakili satu
entitas atau tindakan yang melakukan aksi dalam kalimat. Untuk memastikan gerund digunakan dengan tepat sebagai subjek, pastikan gerund diikuti oleh kata kerja yang sesuai. Number 2, use a gerund as the object when you want to show that the action was performed by the subject of the sentence. Gerund dapat menjadi objek langsung dari kata kerja, artinya gerund menerima aksi yang dilakukan oleh kata kerja dan digunakan kata ganti yang tepat untuk merujuk pada objek gerund tersebut. Number 3, use a gerund after proposition when you want to show a relationship between an action and a time, place, or manner. Gerund dengan preposisi dapat digunakan berbagai fungsi seperti yang kita pelajari tentang preposition sebelumnya, meliputi menunjukkan waktu seperti before, after, during, until, in, on, dan juga bisa menunjukkan tempat seperti at, near, behind, and the others. Yang selanjutnya, use a gerund after certain verb such as avoid, keep, enjoy, and etc. Kata kerja yang selalu diikuti gerund ini ada beberapa macam. Kata kerja ini tidak dapat digunakan dengan infinitive seperti enjoy, like, love, hate, prefer, forget, and remember. Catatannya kata kerja dulu kemudian gerundnya. For example, I hate waiting in line. Nah, hate-nya ini sebagai kata kerja. Sedangkan waiting-nya disebut gerund. And the last, use a gerund after certain expressions such as it's no use, it's no busy, it's worth, and etc. Untuk contoh lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kenya. And next, I will explain about 5 types of use of gerunds. So the first is as the subject of a sentences. Its position is the subject of the sentence as well as the gerund in the sentence. Generally, the subject is placed before the verb. Jadi, posisi gerund dalam hal ini itu menjadi subjek sekaligus menjadi gerund dalam kalimat tersebut. Dan seperti yang kita tahu, kalau umumnya letak subjek itu sebelum kata kerja atau sebelum verb. For examples, drinking coffee is my hobby. The word drinking is both the subject and the gerund in the sentence, and the word is there acts as a verb. Jadi kata drinking dalam contoh tersebut atau dalam kalimat tersebut adalah sebagai subjek sekaligus gerund. Sedangkan kata is dalam kalimat tersebut itu bertindak sebagai kata kerjanya atau sebagai verb. And then the second examples is swimming makes Firda happy. The word swimming here is both the subject and the gerund and the word makes is the verb. Jadi kata swimming dalam kalimat tersebut itu sebagai subjeknya sekaligus gerund, dan sedangkan kata makes merupakan kata kerjanya atau sebagai verb. And then the second is as object. To find out an object in a sentence, they generally come after the verb. Jadi gerund di sini itu berfungsi sebagai objek dalam suatu kalimat. Dan untuk mengetahui suatu objek dalam kalimat, pada umumnya mereka itu berada setelah kata kerja atau setelah verb. For examples, Reza loves singing very much. The word loves is a verb, while singing is a gerund in the sentence. Jadi kata loves dalam kalimat itu merupakan kata kerjanya atau verb.
Sedangkan untuk kata singing dalam kalimat itu merupakan gerund. And then the second example is our hobby is cooking. The gerund in the sentence is cooking and is the verb. Jadi kata gerund dalam kalimat tersebut atau dalam contoh tersebut itu adalah cooking. Sedangkan untuk is merupakan kata kerjanya atau verb. And then the third is as a complementary object. Object complements are words that follow linking verbs and act as complements in a sentence. Jadi karena gerund adalah kata benda, maka dia bisa menjadi pelengkap dari objek atau object complement. Dan pelengkap objek merupakan kata yang mengikuti kata kerja penghubung dan bertindak sebagai pelengkap pada suatu kalimat. For examples, my hobby is swimming. Even though grammatically the sentence already has a subject, namely my hobby, and is a verb, it is incomplete without the word swimming. Jadi maksudnya, coba teman-teman bayangkan kalau kata swimming dalam kalimat tersebut itu dihilangkan. Jadi pastinya kita akan bingung kan maksud dari kalimatnya. Jadi meskipun secara tata bahasa kalimat tersebut itu sudah ada subjeknya yaitu my hobby dan ada verbnya yaitu is, tapi kurang lengkap tanpa adanya kata swimming. Maka dari itu gerund hadir sebagai pelengkapnya. And then the second example is my highlight was visiting Iceland. The word visiting here acts as a gerund where it completes the connecting verb was. Jadi kata visiting di sini itu bertindak sebagai gerund, di mana kata tersebut itu melengkapi kata kerja penghubungnya, yaitu was. Dan coba teman-teman bayangkan lagi kalau gerund dalam kalimat tersebut itu dihapus atau kata visiting dalam kalimat itu dihapus, maka kalimatnya itu akan jadi nggak nyambung. And then the fourth is use after prepositions. Prepositions are words used to connect nouns, pronouns, or phrases with other words in a sentence. They act to connect people, objects, times, and locations in sentence. Dan beberapa preposisi yang sangat umum digunakan itu such as before, after, in, of, on, for, with, at, and by. And the placement itself in this function is after the preposition. Jadi preposisi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti atau frasa dengan kata lain di dalam sebuah kalimat. Dan mereka itu bertindak untuk menghubungkan orang, objek, waktu, dan lokasi dalam kalimat. Dan peletakannya itu sendiri pada fungsi ini adalah setelah kata preposisi. For example, by reading, we can explore new words. The word by is a preposition, then reading is a gerund. Jadi kata by dalam kalimat tersebut itu merupakan preposisi, sedangkan reading dalam kalimat tersebut itu sebagai gerund. And then the second example is she's interested in singing. The word in is a preposition and the word singing is a gerund. Jadi kata in dalam kalimat tersebut itu sebagai preposisi, sedangkan kata singing sebagai gerund. And then the last is as a noun explanatory. The gerund here is positioned after the noun.
Its functions is to find out the function of the noun itself. Jadi gerund di sini itu posisinya adalah setelah kata benda atau noun. Dan fungsinya adalah untuk mengetahui fungsi dari kata benda itu sendiri. For example, parking area. Parking is a gerund and area is a noun. To explain nouns, we need gerunds. Jadi maksudnya parking dalam kalimat tersebut itu merupakan sebagai gerund, sedangkan area adalah kata bendanya atau noun. Dan untuk menjelaskan kata benda, kita itu butuh gerund. So that's all for our explanation about gerund. We hope that our explanation can be useful for all of us. Sorry if there are mistakes in our explanation. Thank you for watching our video. See you in the next semester. So, bye-bye!